Bang, kenapa sih harus ngebahas tentang cuaca? Emangnya gue mau belajar tentang geografi, gue mau belajar tentang SMA lagi. Wait, teman-teman jangan salah. Ngomongin tentang mau datang ke OSI, salah satu faktor yang penting banget yang pada lupa itu mengenai cuaca. Kenapa bisa gitu? Ini yang akan gue bahas saat ini. Oke, kita bahas bareng-bareng. Sebelum pembahasan langsung gue mulai, gue mau kasih lihat dulu bentar. Ini adalah halaman belakang rumah gue di sisi yang lain. Kalau lu pada nonton video gue tentang sharing selama gue hidup di Australia 3 tahun, di sisi yang lainnya ini adalah kayak gini. Lumayan keren dan cuacanya udah bagus. Ini musim udah spring, sudah melewati winter. Nah, langsung deh kita ngomongin tentang musim. Langsung pasti bingung kenapa di saat ini di Australia itu musimnya spring. Karena ini kebalik teman-teman ya. Jadi apapun yang kalian nonton di film tentang Amerika itu kebalik banget dengan apa yang ada di Australia. Jadi di Australia itu White Christmas itu nggak ada. Kenapa? Karena Christmas di Australia musim panas men. Jadi pembagiannya seperti ini. Dari Desember sampai Februari itu summer ya. Desember, Januari, Februari. Nah, mulai dari Maret, April, Mei itu udah mulai musim autumn. Jadi udah mulai agak-agak musim gugur gitu kan, udah mulai suhu mendrop, jadi agak-agak turun dingin. Kemudian dari bulan Juni, Juli, Agustus musim dingin winter. Kemudian untuk bulan September, Oktober, November itu musim spring yang saat ini. Jadi udah mulai cerah lagi, udah mulai terang lagi, udah mulai agak panas lagi, bunga-bunga mulai bermekaran. Secara teorinya demikian. Cuman realitanya kayak gimana? Ya kalian juga tahu lah bagaimana musim pancaroba tuh sering banget berubah. Kadang-kadang bergeser, kadang-kadang winternya nggak terlalu dingin, kadang-kadang summernya nggak terlalu panas, kadang-kadang nggak exactly on the same time schedule. Cuman roughly to say kayak gitu tiap 3 bulan kan, karena musim di sini ada 4 musim. Nah, apa hubungannya sama WHW sih? Bro, gitu kan pertanyaannya. Ya, hubungannya adalah ketika lu datang di musim yang salah, ya nggak ada kerjaan lu, bro. Kayak misalnya kalau lu mau farm ya, apalagi kerjaan farm, itu berhubungan banget sama cuaca, men. Kayak, lu kalau mau datang pas high seasonnya lu udah nggak dapet kerjaan. Karena kenapa? Lu harus datang sebelum high season. Kenapa? Karena lu harus melalui proses rekrutmen, lu harus melalui proses training, lu harus melalui proses banyak banget hal-hal yang at least 2 bulan lah sebelum high season farm itu gitu kan. Kalau lu mau ke farm, belum lagi ntar lu adaptasi dan segala macam. Jadinya, wah bentar, gue mau farm apa juga. Nah, kalau farm berries datangnya pas bulan apa dong? Ya pas bulan winter atau pas bulan autumn. Itu juga lu harus research. Nah, di video ini gue cuma menjelasin bahwa pertimbangan lu kalau mau ke Australia gak cuman lokasi dong yang harus lu pada mikirin. Lucu banget ada anjing. Ini kalau lihat tamannya banyak keluarga-keluarga jalan-jalan santai. Hari ini hari Minggu by the way. Nah, balik lagi. Jadi itu kalau misalnya lo mau datang ya lo jangan cuman mau Melbourne, apa Sydney, apa Brisbane, apa Cairns, apa Perth, atau Adelaide. Lo juga harus mikirin bagaimana musim yang tepat untuk datang ke Australia. Apakah musim sebelum high season, high school holiday, atau itu udah apakah sebelum summer, apakah sesudah summer, apakah sebelum winter, apakah sesudah winter. Dan itu juga akan mengarik kalian, aku mau kerja hospitality, aku mau kerja farm, aku mau kerja di FIFO gitu kan. FIFO pun itu akan dipengaruhi juga oleh musim. Seperti musim liburan, apa musim awal tahun, apa musim akhir tahun. Kayak Desember, Januari itu udah mulai dikit pekerjaan atau proyek. Ada beberapa company yang memang mereka masih ada proyek-proyek yang ongoing. Cuman kalau realistically saying kan ada beberapa posisi yang full timer, yang posisinya juga engineering, dan kalau kita WHV belum tentu dapat posisi yang pasti dapat kerjaan. Dan juga panas banget itu Desember sama Januari kan, jadi makin dikit juga kerjaan. Itu kalau misalnya kalian berharap dapat kerjaan kayak gitu nyampainya November, ya itu juga nggak akan dapat kan. Nah itu yang gue mau tekanin, kenapa musim di Australia ini juga menjadi pertimbangan. Selain pertimbangan-pertimbangan lain yang tentang akomodasi, tentang apa lagi ya, lokasi daerah, kemudian komunitas. Itu pertimbangan yang kalian juga harus
tahu bagaimana iklim di Australia itu berbeda. Ini matahari Australia lebih gila juga daripada matahari di Indonesia. Keringnya, kemudian kanker kulitnya. Memang orang Indonesia ini, gue secara pengalaman pribadi nggak pernah kena sunburn ya. Kan gue juga tinggal di Bali ya. Cuman gue pertama kalinya kena sunburn di Australia setelah 2,5 tahun tuh, akhir Desember kemarin pas gue road trip ke Esperance. Gue yakin lu juga udah pernah nonton videonya. Itu gue setengah badan tuh sunburn. Padahal mataharinya tuh nggak panas-panas banget gitu. Jadi UV-nya emang, padahal itu juga bukan di daerah gurun tuh, itu di daerah pantai di Southwest namanya Esperance. Itu padahal cuacanya sejuk gitu loh, cuman panas banget kan. Panas itu pantai. Jadinya ya lu juga harus sadar bahwa di sini mataharinya lebih ganas daripada matahari yang ada di Indo ataupun di Bali ataupun di dimanapun yang pernah kalian kunjungi yang ada di Indonesia. Sekedar gitu aja sih gue mau kasih tentang musim di Australia. Ntar gue mau kasih lihat nih. Nah ini asik ya. Ini ada satu keluarga angsa lucu banget. Nah lebih jelas kan ya. Ini Black Swan. Kayak gue juga sempat jelasin kepada lu pada kalau misalnya Black Swan ini salah satu lambang WA yang paling eye-catching. Oke teman-teman, singkat gitu aja mengenai video pembahasan musim yang ada di Australia. Tetap semangat meskipun video yang kemarin lumayan rame ya, udah langsung lumayan interaktif teman-teman di komen dan juga nge-DM gue tentang bagaimana WHV dan segala macamnya. Tetap semangat, intinya lagi-lagi keputusannya di tangan kalian dengan segala pertimbangan. Apakah masih worth it? Yes. Apakah mustahil? Tidak. Dan bagaimana ke depannya? Silakan do research and it's your own call. Oke teman-teman, thank you for watching and just ask me anything that I can help. I will help you. Stay safe. Ciao.